Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 atas nama Pipin Jalku dan Indri Lajina Tulkasana. Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah teori ekonomi mikro yang diampu oleh dosen kami, Bu Alifta Lutfia Zara SEMPD, dengan pembahasan materi yaitu APBN dan APBD pada kebijakan fiskal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu APBN dan apa itu APBD pada kebijakan fiskal. Namun di sini saya akan membahas apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur dan mengelola penerimaan negara atau revenue dengan pengeluaran negara dengan tujuan mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Instrumen utama kebijakan fiskal meliputi pajak, belanja negara, dan pembiayaan yang semuanya dituangkan dalam dokumen resmi negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional serta APBD untuk tingkat daerah. Dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi daya beli masyarakat, mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas harga. Secara umum, kebijakan fiskal memiliki dua bentuk utama. Yang pertama, kebijakan ekspansi, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan cara meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika terjadi resesi atau tingkat pengangguran tinggi. Yang kedua itu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan menurunkan belanja negara atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi atau mengurangi defisit anggaran. Apa itu APBN dan APBD? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat daftar sistematis dan terperinci mengenai rencana pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan untuk 1 tahun anggaran, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk 1 tahun anggaran dari awal Januari sampai Desember. Kemudian struktur APBN dan APBD. APBN yang pertama itu pendapatan negara, yang artinya penerimaan perpajakan, PNBP, hibah, kemudian belanja negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah-daerah dalam APBN era otonomi daerah. Ketiga, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Indri Lajina Tulkasana. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari Vivin, yaitu struktur APBN. Yang pertama itu pendapatan daerah, pajak daerah, restribusi, hasil kekayaan daerah atau transfer dari pusat, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang kedua itu ada belanja daerah, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer atau untuk desa. Yang ketiga itu ada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan, silpa, pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi APBN dan APBD. Yang pertama itu ada fungsi otorisasi, yaitu menjadi dasar hukum bagi pemerintah melakukan penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua itu ada fungsi perencanaan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional atau daerah. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan, memudahkan pengadilan dan pertanggungjawaban anggaran. Yang keempat itu ada fungsi alokasi, digunakan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan layanan publik. Yang kelima itu ada fungsi
distribusi, yaitu mengatur pemerataan pendapatan dan pembangunan. Yang keenam itu ada fungsi stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan ekonomi, mengatasi inflasi, dan stabilitas makro. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan fiskal APBN dan APBD, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam mengatur stabilitas perekonomian nasional melalui penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara. Lestari tahun 2015 menjelaskan bahwa APBN adalah sasaran strategis pemerintah pusat untuk merencanakan, mengatur, dan mengadilkan keuangan negara dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.